Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima firman-Nya di hari ini. Maka marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan yang tetap mengaruniakan kehidupan bagi kami. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, Tuhan. Maka dengan kerendahan hati, kami bermohon agar kiranya firman-Mu senantiasa menuntun setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di akhir pekan ini tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di hari ini tentu sudah begitu sering diperdengarkan bagi kita. Bahkan bagi sebagian orang, Yohanes 3 ayat 16 menjadi sebuah ayat emas di hidupnya. Saudara-saudara, Yohanes 3 ayat 16 hendak mengajarkan kita bahwa pengorbanan apapun dapat kita lakukan kalau ada kasih di hidup kita. Saya beri contoh dalam kehidupan sebagai orang tua. Mengapa orang tua rela tidak makan asalkan anaknya bisa makan? Mengapa ada orang tua yang tidak merasa malu, lalu dia memohon pekerjaan ke ladang orang demi menyekolahkan anak-anaknya? Mengapa bisa demikian? Itu semua karena kasih. Jadi kalau ada kasih, maka apapun itu, selama itu baik, maka kita pasti akan melakukannya. Inilah luar biasanya ajaran kasih yang diajarkan dan dibuktikan oleh Tuhan kepada kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Loh, masa kan Tuhan punya anak? Mungkin ada yang berkata demikian. Saudara-saudara, jangan memahami kemahakuasaan Tuhan dengan akal pikiran kita yang terbatas. Maksudnya mengaruniakan anaknya bukan berarti Tuhan punya anak, tetapi mengaruniakan atau memberi yang disebut di Yohanes 3 ayat 16 ini hendak mengartikan bahwa Allah memilih untuk menjadi sama dengan manusia demi menyelamatkan manusia itu sendiri. Jadi bukan Tuhan punya anak, bukan. Tetapi karena kasih, Allah memilih berkorban dengan menjadi sama dengan manusia demi untuk menyelamatkan manusia supaya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kasih itu bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan, tapi kasih itu adalah sebuah kerelaan hati. Maka jika kita dalam hidup ini menuntut orang untuk mengasihi kita, maka itu adalah sebuah tindakan yang tidak benar.
Kita tidak boleh berkata, "Dia harus mengasihi aku." Kenapa begitu? Karena aku sudah mengasihi dia. Itu tidaklah benar, saudara-saudara. Karena kasih itu adalah kerelaan hati. Kasih itu adalah pengorbanan. Pengorbanan tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Amin. Selamat berakhir pekan. Tetap semangat menjalani hidup. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami letakkan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Agar kiranya firman-Mu yang senantiasa menuntun setiap kehidupan kami. Tuhan, di saat ini kami kembali berdoa, mendoakan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, dimanapun kami berada saat ini. Jika di antara kami di saat ini ada yang sedang menghadapi masalah di hidup ini, tolong beri kekuatan bagi kami, agar kami mampu menghadapi dan melewati semua permasalahan itu. Bagi yang sedang bersuka cita, biarlah kami selalu membawa sukacita kami dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sampaikan doa kami kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.